Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzarna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba fakazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falanna nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laqlaw wala kizzaba jazaa'a min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani lam Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani lam yakuna minhu hitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda ya, rasakan tanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
di bulan, sudah masuk Zulhijjah belum Pak ini Pak? Akhir ya? Akhir tanggal 22 kalau ikut kalender di sini 22 Dzulqa'dah. Ya, kita melanjutkan majelis ilmu kita setiap Ahad subuh. Ya, ini adalah minggu kedua di bulan Mei. Jadwalnya adalah fikih sirah ataupun sirah nabawiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin hari ini sedikit membincangkan tentang bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam ketika kejadian Khaybar. Ya, kita ketahui bahwasanya Khaybar ini adalah sebuah tempat yang kurang lebih sejarak sekitar 7 atau 10 mil wilayah utara Madinah. Ya, yang di sana itu lahannya sangat subur pada saat itu, yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, kebanyakan dari Banu Nadir, yang mana mereka ini ternyata menjadi ancaman bagi negara Madinah karena mereka ini sering menjadi pemantik kerusuhan ataupun mengompor-ngompori orang-orang Arab sekitar Madinah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Padahal Islam sudah membuat sebuah perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ya kan, tidak akan melaksanakan peperangan selama mereka tidak melanggar perjanjian, gitu ya. Nah, maka karena orang-orang Yahudi di Khaybar ini menjadi ancaman bagi kaum muslimin, maka Rasulullah bersiasat untuk datang ke sana berdakwah. Jadi niat awalnya adalah mengajak mereka untuk berislam. Yang kedua, jika mereka tidak ingin, baru kemudian diangkatlah pemaksaan ataupun peperangan. Nah, kurang lebih di antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memasuki sebuah desa, sebuah kampung. Kan kita kalau keluar rumah itu kan biasanya berdoa Pak ya. Doa yang paling masyhur kalau kita keluar rumah itu kan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, itu ada tuntunannya gitu, ada hadisnya. Kemudian doa dalam perjalanan yang biasa kita dengar, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ataupun kalau yang versi yang agak panjangnya lagi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Nah, itu kan doa panjang. Nah, itu cuma biasanya dibacakan oleh mutawif Pak. Kalau Bapak umroh atau haji sudah di bis, itu mutawif yang mandu. Kita cuma ikut dengarkan saja biasanya. Tapi tidak salah jika kita ikut menghafal dan membacanya. Dalam sebuah hadis, sebelum masuk kota Khaybar, memasuki wilayah Khaybar itu Rasulullah berhenti dan berdoa. Yang kemudian doa ini dijadikan sebagai doa sebelum kita masuk sebuah kota ataupun sebuah desa. Apa itu doanya? Nah, ini diantara doanya ini. Allahumma rabbis samawati wa ma'adlalna wa rabbil aradina wa ma'aqlalna wa rabbus syayatin wa ma'adlalna wa rabbur riyah wa ma'adraina fa inna nas'aluka khairu hadhil qaryah wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, jadi kita itu sebelum doa ibaratnya doanya begini, ya Allah, saya bermohon kepadamu kebaikan dari kampung ini, kebaikan penduduknya dan semua yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan kampung ini, kejahatan dari penduduknya dan semua yang ada di dalamnya, termasuk setan-setan dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi kita ada sunnah kita itu berdoa Pak jika memasuki sebuah tempat. Bahkan ini dikatakan kalau kita masuk ke hutan, masuk ke tempat-tempat yang nggak pernah dijamah manusia, misalnya kita membuat ekspedisi hiking ataupun menelusuri sebuah tempat yang tidak pernah dijamah manusia, kita disunnahkan membaca doa ini. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari kejahatan tempat ini, kejahatan penduduknya dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Dan aku memohon kepadamu dari kebaikan tempat ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan makhluk yang ada di dalamnya. Nah, itu sebagai sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang ini hadisnya yaitu Rasulullah ucapkan pada saat sebelum masuk kota Khaybar. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, jangan sampai kita nanti menyerang mereka sebelum kita mendengarkan mereka ini ada tanda-tanda keislaman. Maka tunggu sampai waktu subuh. Nah, gitu ya. Tunggu subuh. Kalau nanti subuh ada adzan, ada yang pergi ke masjid, jangan diserang. Dakwahi dulu. Kalau misalnya ternyata tidak ada yang adzan, tidak ada yang pergi ke masjid subuh, maka dakwahi dulu. Kalau mereka melawan, baru nanti harus ada serangan balik. Nah, gitu ya. Jadi sampai kepada orang-orang Yahudi yang jelas permusuhannya kepada umat Islam, yang jelas intimidasinya, yang jelas pengkhianatan kepada umat Islam, masih Rasulullah berikan toleransi. Tunggu subuh sampai 2 hari subuh. Kalau ternyata 2 hari subuh itu mereka tidak ada adzan, tidak ada iqamah di masjid, tidak ada yang menegakkan agama, tidak ada yang menegakkan sholat subuh di masjid, maka barulah dakwahi mereka. Nah, itu diantara ucapan Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah menyerahkan. Biasanya kalau mau perang itu kan ada bendera itu. Nah, ada bendera tanda pasukan Islam. Nah, kalau dulu di zaman Rasulullah itu namanya al-liwa war-royan. Yang biasanya sekarang itu kan bendera itu dipakai oleh salah satu ormas yang akhirnya itu tertuduh radikal gitu kan. Akhirnya kalau nanti ada yang bawa bendera yang tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baik yang warnanya putih ataupun hitam, kita tahunya, wah hati-hati nih, Islam radikal. Padahal itu adalah benderanya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah mengatakan ya sebelum subuh itu, la adfa'anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu. Sesungguhnya besok ini sebelum kita mulai memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, aku akan menyerahkan, malamnya Rasulullah bilang begitu, aku akan menyerahkan liwa ini, bendera perang ini, panji perang ini kepada seorang pemuda, seorang lelaki yang Allah bukakan darinya itu dengan kedua tangannya itu, dia akan menaklukkan kampung ini, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, biasanya kalau para sahabat Pak setelah mendapatkan berita seperti itu, ada ibaratnya isyarat seperti itu, semua bertanya-tanya, kira-kira siapa tuh pemuda itu, gitu ya? Siapa pemuda itu nanti yang diserahkan panji oleh Rasulullah kepadanya ini? Kita harus tahu ini siapa. Ya, akhirnya pada pagi harinya Rasulullah mencari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata apa? Pas dicari-cari habis subuh, Ali ini sedang berada di tendanya sakit mata, Pak. Lagi sakit mata. Biasanya kan kalau orang sakit mata itu menular ya. Jadi kalau kita tuh lagi sakit mata biasanya dia apa? Diisolasi. Nah, diisolasi, tidak boleh kemana-mana, diisolir lah. Pokoknya kalau dalam satu ruangan jangan kemana-mana gitu ya. Terus dicari, mana Ali? Wahai para sahabat, mana Sayyidina Ali? Mana sahabatku Ali? Ya Rasul, beliau ini sekarang lagi menyendiri. Kenapa? Lagi sakit mata. Kata Rasulullah, panggil ke sini, panggil. Aku ingin bertemu dengannya. Nah, pas Rasulullah memerintahkan itu, para sahabat sudah tahu, kayaknya yang nanti akan memegang panji perang ini Ali ini, gitu kan? Maka datanglah Sayyidina Ali kepada Rasulullah dalam keadaan mata yang sakit, gitu kan? Katanya, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa memimpin perang sedangkan mataku lagi sakit ini? Ini nanti bisa menulari pasukan yang lain. Kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian apa? Rasulullah mendoakan, kemudian kalau orang Jawa bilang Pak ngidoni gitu Pak, gimana? Nah gitu, disuwuk lah ya Pak ya. Kalau diludahi enggak, kalau bukan diludahi. Kalau diludahi itu kan keluar ludahnya. Kalau orang Jawa itu biasanya kalau anak-anak sakit panas badannya enggak berhenti itu dipegang ubun-ubunnya, dibacakan Fatihah, dibacakan surah-surah pendek, terus itu ditiup gitu. Ya disuwuk gitu Pak ya. Kalau orang Jawa bahasanya disuwuk gitu ya. Jadi Rasulullah itu
seakan-akan meludah ke matanya Sayyidina Ali, kemudian mendoakan, dan setelah itu beliau sembuh dari sakit matanya. Nah, ini kemudian menjadi mukjizat Nabi SAW. Ini kejadian yang pertama. Kemudian kejadian berikutnya, Ali dan para pasukannya itu mengepung benteng Khaybar. Di situ ada benteng orang Yahudi punya, kurang lebih selama 10 hari. Terputus semua pasukan makanan dan lain sebagainya, logistik tidak bisa masuk. Akhirnya apa? Orang Yahudi Khaybar itu menyerah. Cuma mereka meletakkan syarat lagi. Wahai Muhammad, ya, orang Yahudi itu tidak mau mengakui Rasul itu Rasulullah, ya, jadi panggilnya Muhammad. Kalau manggilnya Muhammad itu pasti musuhnya Rasul biasanya, atau enggak Arab Badui yang dia enggak tahu posisinya Rasul. Wahai Muhammad, bolehkah kami tetap tinggal di Khaybar dan kami tetap mengerjakan tanah-tanah kami, gitu ya. Karena kami adalah orang yang paling mengerti tentang tekstur tanah ini dan yang bisa menumbuhkan tanaman di atas tanah ini, gitu ya. Karena kami tahu struktur tanahnya, gitu. Kemudian Rasulullah bilang, kalian yang mau berislam, silahkan kalian miliki tanah kalian kembali. Kami tidak akan mengambilnya. Tapi kalau kalian masih ngotot tidak mau berislam, boleh mengerjakan tanah itu, tapi sewaktu-waktu pada saat aku akan mengusir kalian, kalian harus siap keluar dari tanah ini. Nah, itu negosiasinya, Pak. Jadi sebenarnya negosiasinya itu lembut, ya. Yang mau berislam, harta, rumah, tanah apa tetap milik kalian dan tinggal di sini aman. Karena kalian telah berislam. Nah, itu tujuan dakwah, Pak. Jadi bukan datang ke sebuah tempat kemudian menghancurkan, kemudian untuk menguasai semuanya, enggak. Kata Rasulullah, kalau kalian berislam, maka kalian, harta kalian, rumah kalian, tanah yang kalian usahakan itu tetap menjadi milik kalian dan kalian tetap tinggal di sini dengan aman. Tapi kalau tidak mau berislam, ya, boleh mengerjakan tanah itu, tapi bagi hasil. Nah, nanti dia keluar dua hukum itu, namanya musakot dengan muzaroah. Kalau musakot itu tanahnya milik umat Islam, dikerjakan oleh orang Yahudi tadi itu, nanti hasilnya harus dibagi dua, gitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak mau berislam. Ya, tanah itu sudah dikuasai umat Islam, karena dia tidak berislam, dia tidak dapat tanah itu. Tapi boleh mengusahakan tanah itu, menanam dan lain sebagainya. Nanti kalau ada hasil bagi dua, harus dikirim ke negara, gitu ya. Yang kedua, Rasulullah menerapkan sistem muzaroah. Muzaroah itu, Pak, seperti begini. Kita punya lahan kosong, kita tidak sempat mengerjakannya, tapi kita punya modal, bisa beli pupuk, bisa beli benih, gitu ya. Kita panggil orang, sini. Berapa orang yang bisa ngerjakan lahan ini? Nanti kerjakan, pupuk saya support, ya. Saya kasih pupuk, saya kasih benih, pokoknya dikerjakan. Nanti kalian mendapatkan upah dari hasil pengerjaan. Nah, ini dalam hukum fikih disebut metodologi muzaroah. Nah, Rasulullah menetapkan metodologi ini kepada orang Yahudi yang tidak mau berislam tetapi masih mau mengerjakan tanahnya. Ya, ada yang disuruh ngerjakan aja semuanya, nanti hasilnya bagi dua ke negara Islam. Ada juga yang mereka hanya mendapatkan upah dari mengerjakan tanah itu. Nah, setelah 10 hari dikepung, akhirnya mereka menyerah dan kawasan itu menjadi wilayah kekuasaan Islam. Nah, kemudian ketika Rasulullah sudah berhasil menaklukkan Khaybar itu, ada seorang Yahudi, wanita Yahudi, ya, namanya Zainab binti Al-Haris, yang ingin menghadiahkan 1 ekor kambing kepada Rasulullah. Tapi ini trik, Pak. Jadi karena si Zainab binti Al-Haris ini sangat jengkel ketika melihat Islam sudah menguasai kota itu. Jadi dia tanya, wahai Rasulullah, dari kambing itu bagian mana yang paling engkau sukai dagingnya? Nah, maka Rasulullah bilang bagian paha. Nah, ternyata apa? Dibuatkanlah oleh Zainab itu bersama suaminya, namanya Salam bin Mishkan, kambing guling yang kemudian dia meletakkan racun di seluruh tubuh kambing itu,
yang paling banyak di bagian pahanya itu. Nah, namanya juga pasukan Rasulullah ini juga sudah lama agak lapar gitu ya, sudah ngepung 10 hari, sebagiannya kelaparan, maka setelah kambing jadi disediakan kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nah, seorang sahabat Rasulullah itu yang bernama Bashar bin Baro al-Ma'rur bin Ma'rur, karena saking laparnya, begitu disediakan daging kambing guling tadi itu langsung dimakan Pak, lahap. Nah, begitu Rasulullah pegang salah satu daging, pas begitu Rasulullah baru ngerasa sedikit, Rasulullah stop. Tulang ini mengatakan bahwasanya daging ini ada racunnya. Nah, ya. Tulang hewan ini mengatakan kepadaku bahwasanya di daging ini ada racunnya. Tapi Rasulullah sempat nyicipin. Ya, sempat nyicipin. Ah, sebagian sahabat yang sudah telanjur makan itu kemudian mual, sakit, muntah-muntah, dan sebagiannya meninggal. Termasuk tadi Bashar bin Baro ini meninggal. Nah, akhirnya apa? Sahabat yang sudah telanjur mencicipi sedikit itu diobati. Nah, dalam riwayat itu sebagian itu ada yang dibekam, hijamah oleh Rasulullah, dibekam, dikeluarkan racunnya. Kemudian Rasul memanggil si perempuan tadi itu, Zainab. Wahai Zainab, kenapa engkau memberikan kami hidangan sebagai hadiah, tapi engkau berikan racun? Nah, maka Zainab bilang, wahai Rasulullah, aku ini adalah orang yang sangat kecewa dengan kejadian di Khaybar ini, katanya. Aku ingin melihat jika engkau adalah raja ya, yang menguasai kawasan kami ini, maka engkau akan mati dengan racun yang aku letakkan tadi. Tapi jika engkau benar-benar Rasul, katanya, jika engkau benar-benar utusan Allah, maka engkau pasti akan tahu bahwasanya daging itu ada racunnya. Masya Allah. Terus Rasul bilang, iya aku tahu. Sebelum aku makan, tulang yang aku pegang itu mengabarkan bahwasanya dagingnya ada racunnya. Nah, habis itu apa? Dihukum nggak si Zainab? Akhirnya apa? Dia berislam. Dia masuk Islam. Karena apa? Dia meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang nabi. Tapi ada beberapa sahabat yang terkorban. Yang lainnya dibekam, dikeluarkan racun dalam tubuhnya. Nah, sampai kepada sekitar tahun ini kan terjadinya tahun ke-7 Hijriah ya. Sampai ketika tahun 10 akhir sebelum baginda wafat, baginda Rasulullah itu kan sakit lagi. Ya, memang sebagian para ulama sirah mengatakan wafatnya Rasulullah itu sebenarnya karena sakit, penyebabnya sakit. Tapi Rasul mengatakan sesungguhnya sakitku ini adalah sisa racun di Khaybar yang pernah aku makan. Nah, jadi ternyata racun yang dibuat Zainab binti Haris ini yang termakan sedikit oleh Rasulullah itu yang menyebabkan Rasulullah sakit di tahun ke-10 ataupun tahun ke-11 Hijriah dan menyebabkan beliau wafat. Nah, dari situ kemudian Rasulullah melepaskan si Zainab tadi itu karena dia telah berislam. Jadi Pak, hukuman itu tidak dijatuhkan kepada orang kafir yang setelah dia tahu Islam dan dia bertobat, dia tidak jatuhkan hukuman. Dalilnya kata Rasulullah, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Makanya orang bilang kan, kalau kalian ini non muslim terus sekeluarga masuk Islam, maka dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni, bersih. Karena apa? Dalilnya apa? Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam mengampuni apa-apa yang telah lalu yang kau lakukan sebelum kamu berislam. Saya pernah mengislamkan satu keluarga Pak di Malaysia. Itu ya, dia ini orang asli. Kalau orang asli sana itu bahasa kita itu orang pedalaman gitu loh Pak. Orang pedalaman yang memang jauh dari kota, yang jarang dapat dakwah gitu. Mereka tinggalnya di hutan, punya kebun durian, punya apa, tapi tinggalnya di hutan. Nah, ketika kita datang sebagai fasilitator kegiatan itu, kita memasukkan agama di situ. Sampai mereka berislam, suaminya berislam, hari kedua istrinya berislam, habis itu hari berikutnya anak-anaknya disyahadatkan semuanya. Terus pertanyaannya Pak, perlu nggak mereka dinikahkan lagi? Perlu nggak mereka dinikahkan lagi? Nah, kalau mereka menikah dengan ritual, misalnya ada keyakinan yang mereka yakini, contoh misalnya di agamanya dia ataupun di agama Kristen dia nikah di gereja gitu ya.
Misalnya dia di agama Hindu nikah di tempat ibadahnya dia. Maka ketika dia berislam, masuk Islam atau keluarga ini, dia nggak perlu dinikahkan lagi. Islam menganggap nikahnya itu sah. Beda ya kalau dia cuma kumpul kebo ya. Ibaratnya dia cuma kumpul-kumpul, nggak ada ritual pernikahan, tidak ada ritual yang mengikat di antara keduanya. Yang penting suka sama suka terus tiba-tiba tinggal satu rumah, itu beda. Tapi kalau dia menikah dengan ritual agamanya atau ritual keyakinannya sebelumnya dan sampai dia punya keturunan dan dia masuk Islam, maka dia tidak perlu diislamkan lagi. Oke, terakhir. Di antara kejadian yang luar biasa dalam perang Khaybar itu datangnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini adalah salah seorang sahabat yang Rasulullah sangat menyayanginya. Beliau baru selesai dakwah di Habasyah, ya, kembali ke Madinah ketemu Rasulullah di Khaybar. Maka Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang muslim itu ya untuk datang dan menyalami sahabat Ja'far tadi itu dan memberikan sebagian harta rampasan ghanimah yang dari hasil rampasan di Khaybar itu kepada orang-orang Habasyah yang baru berislam tadi itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sangat menghormati sahabat-sahabatnya yang ikhlas dan tulus dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, sebelum Rasulullah meninggalkan Khaybar, Rasulullah biasanya meletakkan salah seorang sebagai pemimpin di sana untuk tempat berkomunikasi. Ya ibaratnya apa ya, perwakilan gitulah ya. Sudah di situ tempatnya sudah Islam, kemudian ada yang sebagian masyarakatnya berislam sudah, sebagiannya tidak berislam, biarkan saja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau nanti ada perintah untuk meninggalkan tempat itu, silakan segera keluar. Nah, Rasulullah meletakkan satu perwakilan kepemimpinan Madinah di Khaybar yang bernama Sawad bin Ghaziyah, yang beliau ini memegang kepemimpinan di Khaybar sebagai perpanjangan tangan Rasulullah SAW dari Madinah ke sana. Nah, jadi ibrohnya ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Khaybar ini, Pak, bagaimana strategi Rasulullah membuka ataupun berdakwah kepada orang-orang yang belum berislam, yaitu dilihat dulu apakah sudah ada di antara yang berislam ataupun belum ada sama sekali, kemudian didakwahi dulu. Setelah didakwahi, kalau misalnya mereka berislam, silahkan tinggal di situ, silahkan harta mereka, tempat mereka, milik mereka. Tapi kalau mereka tidak berislam, masih ada negosiasi, masih boleh tinggal di sana. Tapi kalau nanti suatu saat Islam mengusirnya, maka mereka harus siap untuk keluar. Padahal kita ketahui orang-orang Yahudi ini pengkhianatannya luar biasa. Nah, salah satu berita yang baik, ketika Rasulullah bertemu dengan Safiyah binti Huyai, salah satu orang Yahudi keturunan dari Bani Nadir itu berislam, maka Rasulullah mengambil dia sebagai istrinya. Tujuannya apa? Biar orang-orang Khaybar itu merasa, anak keturunan kita ini sudah ada yang menjadi istri Rasulullah. Kita ini sudah punya ikatan dengan Rasulullah. Itu caranya ya. Jadi di antara Rasulullah itu kenapa sering menikah, ya, lebih dari 4 bahkan, yang khusus aneh Rasulullah itu diantaranya adalah untuk menyatukan hati kelompok-kelompok yang didakwai. Jadi salah satu anak dari Bani Nadir itu dinikahi, Safiyah binti Huyai, oleh Rasulullah. Setelah dia berislam dinikahi dan menjadi istri Rasulullah. Sampai saat itu kuatlah ikatannya orang-orang Muslim dengan orang-orang yang ada di Khaybar. Ya, sampai di sini saya buka pertanyaan. Ya, masih ada sekitar 5 menit atau 10 menit kepada para jamaah, baik yang berkaitan dengan materi ataupun di luar itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian, serta adik-adik peserta, masih cukup waktu untuk bertanya dan tadi untuk silakan antara lain. Pertama, Bapak Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini mengenai bendera. Ya. Di antara bendera yang kita tahu itu ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang hijau. Di Ya. antara ketiganya itu yang mana yang benar merupakan bendera tandanya panji Rasulullah itu? Yang pertama.
Yang kedua, apa benarkah panji bendera Rasulullah itu ada kalimat la ilaha illallah itu bawahnya ada asiran tegak? Apakah itu benar begitu? Dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab yang pertama itu Pak, yang hijau ya Pak ya. Yang hijau itu bendera negara Saudi Pak. Yang ada la ilaha illallah Rasulullah, ada pedangnya. Itu punyanya negara Saudi. Kenapa mereka seperti itu? Kalau kita lihat dari sejarahnya, karena mereka ini di awal mereka berdiri ya kepemimpinannya Saud ya, Saud Ibnu Saud. Sekarang itu keturunan-keturunannya Saud. Sama di Tarakan juga kita punya pemimpin namanya Ibnu Saud. Ya, mungkin ada kaitannya dengan Saudi Arabia. Jadi yang pertama yang hijau itu adalah benderanya Saudi. Yang kedua, memang dalam hadis Rasulullah SAW ada sebuah hadis yang mengatakan sesungguhnya bendera Rasulullah itu adalah panji, bukan bendera ya, dikatakan panji. Panji peperangan Rasulullah itu ada dua, yang berwarna putih dan hitam, kemudian bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun kalau gambar pedangnya itu tidak ada disebutkan dalam hadis Pak. Ya, jadi kita hanya mengikuti petunjuk hadis. Sesungguhnya panji, liwa dan royahnya Rasul yang warna hitam dan putih itu adalah kain yang dituliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai syiar bahwasanya di atas sebuah ekspedisi dakwah, di atas sebuah ekspedisi peperangan adalah dakwah yang paling utama untuk mengangkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya itu. Kemudian adapun jika bendera itu di framing sebagai bendera kelompok radikal misalnya, karena ingin mendirikan negara sendiri dan lain sebagainya, itu lebih kepada framing media sebenarnya. Ya. Jadi framing media itu kan terkadang apapun yang bisa diviralkan kan diviralkan gitu Pak ya. Sehingga nanti seperti diskusinya Permadi Arya ya, yang di TV One itu kan dia bilang bendera Rasulullah itu tidak ada seperti itu gitu kan. Ya memang kalau dia melihat dari sejarahnya orientalis, sejarah yang ditulis oleh orientalis, orang-orang barat terdahulu yang mengkaji Islam, mereka pasti akan mengelakkan itu gitu nah, informasi itu. Ya, padahal setiap peperangan ini Rasulullah membawa liwa itu dipegang oleh pemimpin pasukan paling depan ya, untuk menunjukkan bahwasanya ini yang datang ini orang Islam loh. Dan Islam ini tidak asal bunuh gitu ya. Mereka akan berdakwah dulu, mereka akan mengajak dulu ya. Masih ingat gak bagaimana ketika umat Islam membuka kota Mekah? Banyak sekali larangannya Pak. Jangan nebang pohon ya, jangan membunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bakar-bakar rumah. Orang yang menutup pintunya rapat-rapat jangan digedor, jangan dihancurkan rumahnya. Orang yang sembunyi di Masjidil Haram jangan diserang. Sangat banyak aturan perangnya gitu nah. Jadi kalau nanti ada pasukan yang melewati batasan itu, nah berarti dia sudah keluar dari aturan perang ya. Ini kalau difikirkan misalnya, ini mau perang apa sih Rasul? Kita ini masuk ke Mekah, tidak boleh tidak boleh nebang-nebang pohon, tidak boleh bikin bakar-bakar, tidak boleh ngerusak rumah, nggak boleh ini apa semua. Kita mau ngapain sebenarnya? Kata Rasulullah, kita akan membuka kota Mekah ini dengan kemuliaan, dengan tidak ada pertumpahan darah. Ternyata benar kan? Tidak ada satupun yang terbunuh dan mereka sujud tunduk patuh untuk bersama umat Islam gitu. Jadi ada nilai-nilai dakwah, nilai-nilai kelembutan yang Rasulullah tanamkan. Jadi kalau dilihat Pak, hasil perang tadi itu antara jasad yang terbunuh antara kaum muslimin sama yang non muslim itu Pak, dalam tanda kutip ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi itu kan. Coba kata Rasulullah, bedakan mana jasad tentara Islam yang syahid. Semua kata Rasulullah yang terbunuh di mata, yang dibunuhnya itu dengan kekejaman itu jasadnya orang Islam Pak. Makanya Al-Quran itu kan bilang dalam Al-Quran itu sebutkan fadribu fauqal a'naq wadribuhum kullabanan. Kalau kalian membunuh, kalau enggak bisa motong kedua tangannya, langsung tebas lehernya. Karena kedua tangan itu kalau sudah terpotong dia enggak bisa apa-apa sudah Pak. Mau perang, mau pegang senjata sudah enggak bisa. Potong dua tangannya ini, pergelangannya ini. Kalau memang mau ditinggalkan tetap hidup, gitu kan? Atau kalau memang dia sudah membahayakan, langsung tebas leher, langsung mati. Jangan
dicongkel-congkel, ya kan? Pernah dengar ceritanya Hindun yang membunuh pamannya Rasulullah Hamzah, yang kemudian hatinya diambil, jantungnya, hatinya terus diremas-remas, terus dimakan. Itu kan artinya kebencian. Sangat benci, Pak. Kalau kita itu tidak, misalnya ada musuh ini sudah tidak bisa ditolerir apa semuanya, berbahaya, langsung tebas, bunuh, habiskan tanpa harus menyiksa. Nah itulah dalam hadis itu kan, dalam hadis sembelihan itu kan Rasulullah bilang apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu mau bunuh hewan, mau bunuh sesuatu, maka bunuh dengan baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau kalian mau menyembelih hewan, sembelih dengan baik. Caranya bagaimana? Falyurikka ahaduhum syafrotahu. Caranya sebelum sembelih itu pedangnya, pisaunya harus tajam, jangan tumpul ek. Nah, hewannya sengsara. Tapi kalau tajam sekali set, mati. Nah, gitu ya. Jadi itu rahmatnya Islam. Jadi kita itu kalau di framing radikal lah, inilah apa semuanya, sebenarnya itu hanya media saja, Pak. Ya kan, sekarang ini ada nggak yang Bapak tahu kalau Amerika itu sekarang sedang lagi stok keuangannya untuk perang sudah nggak ada, habis. Ya, bensin, bahan bakar di sana tuh naiknya, harganya tinggi, Pak. Ya, bahkan berita terakhir ini para tentara marinirnya Amerika yang di kapal induk itu makannya biasanya sehari 3 kali, Pak. Makannya sehari tinggal sekali dan porsinya sedikit. Karena apa? Persediaan logistiknya menipis mereka. Banyak pangkalan-pangkalan tentara Amerika di Timur Tengah itu sudah rusak, tidak bisa nyuplai makanan, bayangkan. Tapi kira-kira disebut gak di media? Keluar gak di media? Gak keluar, Pak, infonya. Karena apa? Mereka mengeluarkan bahwasanya kami ini negara paling kuat. Ternyata apa? Diam-diam Iran ini sudah mempersiapkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun dalam tanda kutip mereka ini adalah kelompok Syiah terbesar di dunia. Satu lagi pertanyaan mungkin? Berikutnya untuk tadi. Silakan Pak Operator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah makam, Pak. Banyak bunga-bunga ibu mana di sementara di itu bunga itu tidak ada jenisnya sama dengan yang di luar makam. Nah, kemudian di satu sisi ada kuburan Israel tentaranya itu keluar asap, asap semua. Nah itu bukan buatan orang. Bukan AI, Pak ya, bukan AI, Pak ya. Itu gimana tanggapan Pak? Di ziarah di kuburan para sahabat syuhada. Ya. Jadi sebenarnya yang pertama, hukum ziarah kubur itu boleh, gitu ya. Supaya kita mengingat kematian. Yang ditakutkan itu dalam ziarah kubur itu adalah perbuatan syirik yang kemungkinan terjadi. Kita minta berkah kepada orang yang sudah mati. Ya, kalau orang yang sudah mati itu kan harusnya didoakan, gitu ya. Jadi bukan diminta, ya wahai orang yang sudah mati berikan keberkahan, tidak seperti itu. Itu kan yang ditakutkan saat ini. Jadi dulu Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Inni nahaitukum an ziyaratil qabri fal'an fazuruha, kata Rasulullah. Dulu suatu ketika aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang pergilah untuk berziarah. Ya kan, kalau di Muhammadiyah itu ziarah kubur itu dipersilahkan. Yang penting jangan ada ritual-ritual yang mendekatkan kita kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi kuburannya tentara Israel, Pak ya. Keluar asap apa semuanya. Kita melihat di Masjidil Haram itu kuburannya Abu Lahab itu sekarang dijadikan apa, Pak? Yang dijadikan WC ya. Itu kan sebagai bentuk ibaratnya penghinaan mereka di dunia, gitu ya. Terus ada lagi salah satu kuburan yang masih di kawasan Mekah itu, yang katanya sampai saat ini Abu Jahal kalau tidak salah
mengeluarkan bau busuk yang nggak habis-habis. Padahal kalau kita pelajari secara ilmu arkeologi, jasad itu ketika 6 bulan ditanam itu Pak, dia ada pembusukan dan lama-lama nanti setahun dia tinggal tulang gitu ya. Jika tanahnya itu bagus dalam menguraikan, jadi bakterinya itu bagus. Seperti Indonesia ini kan tanahnya kan bagus gitu ya, banyak cacingnya, bakterinya bagus gitu. Jadi ibaratnya kalau orang kita meninggal ditanam itu kurang lebih setahun lah, itu insya Allah sudah busuk dan sudah habis dagingnya, tinggal tulang-tulangnya gitu. Nah, ada memang sebagian kejadian yang Allah jadikan itu ibroh, pelajaran bagi umat manusia agar mengambil betul-betul perhatian. Ya kan, ibaratnya kalau tadi itu kuburan berasap Pak, secara takwil kita nggak ngerti lah ya. Tapi bisa jadi ada yang Allah ingin tunjukkan dari kejadian itu, ya. Bahkan infonya itu kan sebagian jenazah tentara Israel yang meninggal itu dikasih masuk ke dalam ruang pendingin itu kan, yang masuk itu kan tidak ada yang kuat itu mencium baunya. Padahal baru meninggal pagi itu Pak, jam 3 sore dikasih masuk ke ruang pendinginnya, baunya sudah luar biasa. Dan itu tersebar di media sosial gitu ya. Secepat itukah pembusukannya? Padahal mereka masuk di ruang pendingin loh gitu ya. Jadi ada beberapa kejadian di dunia ini yang memang sengaja Allah ingin tunjukkan kepada kita supaya kita yang muslimin mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Ya, jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu kita tidak mengambil pelajarannya. Yang dilarang adalah berandai-andai terhadap sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Oh, itu kan berasap tuh Ustaz, biasanya itu ada karomahnya itu. Nah, itu susah sudah kalau begitu kan. Ada karomahnya ini, kenapa keluar asap gitu. Rupanya di dalam ada yang nyate Pak, ya kan, ada yang nyate di dalam. Nah, jadi kita itu boleh berasumsi terhadap suatu kejadian yang aneh yang terjadi di atas muka bumi ini, tapi kita tidak boleh meletakkan asumsi kita itu sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Paham ya? Kalau misalnya tidak ada dalilnya, seperti kisah riwayat Israiliyat, kalau ada yang cocok dengan hadis, dengan Islam, ambil. Kalau tidak cocok, tolak. Kalau ternyata Islam juga tidak ada membicarakan tentang masalah itu, udah tawakuf, diam sudah. Kita tidak usah menerima dan tidak usah mentolak. Seperti kejadian itu, misalnya, ini kuburannya saat berasap misalnya. Kira-kira apa ya? Ya sudah, dibiarkan seperti itu aja. Tidak perlu ada takwil. Ini makamnya wali nih. Wah, misalnya. Ini pasti ada karomahnya dan lain sebagainya. Boleh berasumsi tapi jangan sampai meletakkan asumsi itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, gitu. Supaya apa Pak? Takutnya kita supaya tidak terjatuh pada peristiwa kesyirikan. Ada kan orang itu bilang, "Mas, kalau jualan coba beli garamnya dari Gunung Kawi. Nanti itu gorengannya pasti akan laris." Nah, itu sudah kita meletakkan, mengkultuskan garam itu Pak. Padahal kita yakin kalau kita jualan, ya Allah berdoa semoga ada yang beli, rezeki turun dari orang-orang yang datang membeli makanan kita. Tapi kalau kita sudah pakai salah satu resepnya, ini Ustadz diambil dari garamnya dari Laut Selatan misalnya, dari pantai Laut Selatan, yang insya Allah setiap digaramin ini semua makanan kita akan laris. Nah, itu nanti setan akan main di situ Pak. Setan tuh, dia percaya ini ya, oke kita main. Kita yakin di batu akik kita misalnya ada kekuatan. Setiap saya pakai batu akik lewat depan janda, janda pasti ngelihat misalnya. Wah, bahaya itu Pak, ya. Karena kita meyakini nih ada kekuatannya batu akik, padahal akiknya biasa aja. Akhirnya setan bilang, dia percaya nih ya, di batu akik nih kalau dia pegang nih janda pada noleh ke dia misalnya kan. Nah, itu nanti menjadi sumber kesyirikan. Ini pernah kejadian ya. Saya beberapa tahun lalu ketika adik saya masih di pesantren itu setiap Syawal itu bertemu sama wali santri. Jadi kami reunian karena sambil ngantar santri gitu kan. Jadi ada bapak-bapak dari Banten ini sering bawa batu akik, bawa apa macam-macam. Jadi dia bilang, "Ustadz, kalau pakai batu akik ini dijamin dompetnya Ustadz nggak akan pernah kosong." Woi, saya kalau sudah diceritakan begitu Pak, wah geleng-geleng sudah ini. Akhirnya banyak yang beli Pak. Beli dipakai gitu kan. Nah, setahun kemudian ketemu lagi bulan Syawal reunian. Langsung bilangnya bapak-bapak itu, "Apa itu batunya kemarin tuh? Mosok saya 2 bulan pakai batu itu, dompet saya hilang 3 kali," bilangnya. Nah, kau baru jawabannya gampang aja bapak tuh. "Oh, berarti bapak tidak cocok sama batu itu." Saya bilang,
Nah kan karena dia niatnya makainya supaya dompetnya terisi terus gitu kan. Nah malah hilang katanya, KTP hilang, SIM hilang, apa semua hilang. Akhirnya sibuk saya ngurus lagi ke kantor polisi, sibuk lagi ngurus ke bank dan lain sebagainya. Nah itu alasannya dia gampang Pak, sama seperti setan itu kan. Kalau nanti ditanya kenapa kalian sesat, salah sendiri kalian ikut aku kan cuma menyesatkan, tapi aku tidak tanggung jawab di akhirat nanti. Nah kan begitu. Jadi mereka menyesatkan, tapi ketika kita tuduh lagi mereka lepas tangan. Nah makanya ini pentingnya kita beragama itu cerdas. Cerdas beragama itu tidak langsung menerima mentah-mentah segala sesuatu yang terjadi dengan asumsi yang dibuat oleh seseorang atau masyarakat. Supaya apa? Biar yang kita terima itu rasional secara akal dan juga secara agama. Begitu Pak ya. Jadi itu syaratnya kita beragama itu harus cerdas. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang bisa bahasa jin, bisa bahasa iblis, bisa bahasa semut gitu, kita lihat dulu bener nggak orang ini, ada nggak memang interaksinya. Karena yang saya tahu yang bisa bahasa hewan itu cuma Nabi Sulaiman Pak. Ya cuma Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa hewan. Kita manusia ini tidak dikaruniai kekuatan itu. Ya kan kalau saya lihat scroll di TikTok itu, kalau sudah buka Mama Gufron, boy masya Allah banyak sekali. Ashkoli inna makali mafah, kan? Fima Allah. Itu kalau dilihat bahasa Arab juga tidak ada kaidahnya bahasa Arab itu. Kita tasrifkan nahwu sorobnya nggak dapat juga itu. Ya begitu ya Pak ya. Jadi ayo kita beragama ini harus dengan cerdas, supaya apa? Potensi-potensi kesirikan yang mungkin bisa masuk ke kita itu kita bisa menolaknya dengan akal sehat kita. Ya kan? Dan saling mencari dalil. Ya Ustadz kalau mencari dalil tuh orang-orang salafi tuh kenapa? Dikit-dikit harus dalil, dikit-dikit harus dalil. Enggak. Ya, tidak harus semuanya berdalil, tapi harus juga rasional dengan akal. Ya kan, jangan sampai misalnya kita mau kaya, pokoknya kalian tiap malam tahajud, ya. Nanti 1 bulan tahajud, kalau full tahajud, insya Allah akan dapat rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak pernah mau kerja, ya. Tidak ada pembuka rezekinya. Jangan seperti itu. Maka hukum kausalitas, hukum sebab musabab itu juga harus kita ambil. Sakit mau sehat, minum obat. Mau kaya, kerja, ada usaha. Nah, gitu ya. Jangan cuma mengharapkan ya Allah berikan hambamu ini uang, mau cepat haji ya Allah. Nggak ada wasilahnya Pak. Bisa memang bisa. Tiba-tiba ada orang kaya ngasih dia uang pergi umroh. Nah, ya kan? Ada orang tetangga saya itu tukang buang sampah janda, pengen betul dia umroh. Tiba-tiba 2 bulan Pak diumrohkan sama Basnas. Nah itu mungkin doa, ya kan? Bisa memang. Tetapi yang seperti itu kadang-kadang rasionalnya juga harus kita masukkan. Jadi kalau misalnya mau sehat, sebab musababnya harus minum obat. Mau jaga kesehatan harus makan makanan yang sehat. Ya tidurnya cukup, olahraga yang cukup. Mau dapat istri yang soleha, Masya Allah, harus juga menjaga kesolehan diri. Mau dapat wanita yang hafid Quran apa semuanya, nongkrongnya nggak di masjid. Ya ngumpulnya nggak di masjid. Kalau ngumpulnya di masjid tadi kan, wah masih muda, setiap 5 waktu datang awal, bilangnya bapak-bapak, wah ini cocok ini kalau nanti anak dikasih nikah sama anakku. Nah dapatlah dia, anaknya bapak itu masih di pesantren dan hafal Quran. Ini ngumpulnya di kafe malam, ya kan? Nah susah ngomongnya, pengennya dapat wanita solehah Ustadz, tapi wasilahnya tidak tepat gitu. Gitu ya. Jadi beragama yang cerdas, hukum kausalitas digunakan supaya apa yang kita inginkan, kita doakan kepada Allah itu ada jalan untuk dikabulkan dan jalan masuknya rezeki kepada kita. Ya mungkin cukup ya Pak ya, karena sudah jam 6:05 ya. Mungkin ini dapat saya sampaikan pada kajian subuh kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pencerah bagi kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanul kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.